Pengalaman paling bahagia itu ketika saya ketika berkumpul sama keluarga sih. Sebetulnya pengalaman yang paling bahagia itu ketika orang tua kita bukan mengakui ya, gimana ya, mencurahkan lah, intinya mencurahkan kasih sayangnya. Terus mungkin lama tidak bertemu, terusan saya bertemu sama keluarga tersebut dan seluruh kasih sayangnya tercurahkan semuanya gitu. Kalau dulu kan waktu kecil tidak tahu bagaimana rasa kasih sayang orang tua, begitu. Jadi ceritanya Abah teh dulu teh berpisah dengan orang tua. Iya. Perpisahan itu terjadi pada saat Abah usia berapa tahun, Bang? Dulu almarhum ayahanda sama almarhum ibunda, almarhumah ya, berpisah ketika saya umur 6 sampai 7 tahun lah, 6 sampai 7 tahunan kira-kira. Berpisahnya dulu almarhumah sama almarhum ayahanda itu. Jadi selama 7 tahun itu Abah berpisah gitu. Iya. Berpisah. Nah, sehingga pada saat berpisah dari orang tua teh banyak mengalami hal yang menyedihkan ya. Intinya kan pas begitu keluarga berpisah itu, ibunda juga almarhumah sakit kan. Sakit. Jadi saya itu dulu cuman merasakan kasih sayang nenek sama kakek dulu. Ya kalau yang namanya kasih sayang nenek dan kakek itu udah almarhum juga sih. Tidak sepenuhnya begitu. Ya, tidak seperti ibu bapak kandung, iya. Nah, ketika saya pindah ke Garut tahun itu, nah disitulah bertemu sama almarhum ayahanda, dan dia betul-betul emang menyayangi saya gitu. Walaupun ya baru tahu ketika saya udah agak besar gitu. Tapi tidak tidak berkurang lah rasa kasih sayangnya gitu. Dan pada saat itu Abah teh bahagia banget itu momen yang paling bahagia itu ketika saya bertemu sama ayah, almarhum ayah. Pada saat itu yang membuat Abah Mardini bahagia emang almarhum ayah memberikan apa, terus memberikan kasih sayangnya seperti apa, Bah? Tentu ya gini, menurut saya ya, bahagia itu ketika seorang ayah mengakui anaknya gitu. Itu poin pertama, mengakui bahwa ini itu anak saya dan mencurahkan semua kasih sayang. Ya kalau kasih sayang sih nggak bisa disebutkan ya apa, cuman kasih sayang itu bisa dirasakan oleh anaknya sendiri itu. Ya intinya oleh saya pribadi itu. Jadi yang menurut Abah itu ya bahagia itu ketika seorang ayah atau ibu mengakui bahwa Abah itu anaknya. Iya. Ini maaf nih agak porno, Pak. Iya Pak. Nah, emang kenapa misalkan punya pemikiran seperti itu? Apakah sebelumnya Abah tidak diakui anak atau gimana nih, Pak?
Jadi maksudnya bukan tidak diakui anak ya. Ya anak tetap anak ya. Cuman kan ketika saya kecil di Lembang sana dengan almarhum nenek dan kakek, terusan ibu kan di sana sakit juga kan dulu, almarhumah ibunda. Terusan kan saya rasa dalam perasaan saya dulu, kok saya jadi begini, terbengkalai lah intinya. Tidak ada, iya telantar, tidak ada apa ya, yang ngurus lah dulu itu. Sampai dulu waktu itu ketika saya akan dididik mandiri oleh almarhum kedua nenek dan kakek, harus mandiri ketika berusia 7 tahun itu saya udah belajar ke pasar. Kalau dulu disuruh jual bunga, dijual bunga ke pasar Panorama Lembang sana. Ketika pulang dari pasar harus beli beras, dan zaman itu beras juga 200 sampai 250 rupiah dulu per kilonya dulu. Nah terus Bah, ya dulu kan biasanya kalaupun orang tua sakit itu tidak sampai berpisah ya, karena ada nenek atau kakek yang dekat di kampungnya itu sendiri. Nah kalau misalkan Abah, kenapa sampai sampai diekspor ke Bandung, ke Lembang gitu, nggak di Garut saja bersama orang tua nenek kakek? Jadi gini, bukan gini kan, dulu pas berpisah saya ikut almarhumah ibunda. Kan ibunda aslinya dari Lembang, Cikarembi, Lembang, dekat Ciburial, situs Ciburial, Lembang. Terus ayah kan asli orang Bayongbong, asli orang sini, keturunan Bagendit, begitu. Jadi pada saat itu orang tua berpisah, terus Abah memilih ikut ke ibu. Nah, ketika ikut ke ibu sakit lalu meninggal. Nah, pada saat itu berpisahlah dari sang ayah. Gitu ya. Ya gini, pas begitu di Lembang itu ibu masih ada, cuman sakit, jadi nggak bisa ngurusin anaknya. Jadi saya sendiri diurus oleh nenek kakek begitu. Dan saat itu sang ayah suka nengok atau suka menemui? Ya kalau cuma nengok ya ada sih, kali-kali almarhum ayah nengok. Cuman kan kalau nengok cuma nengok, nggak ada apa ya, nggak ada yang lebih dulu itu kan. Tapi akhir-akhirnya ketika Abah balik lagi ke Garut dan orang tua memang orang tua. Iya. Ayah ini memang sayang. Iya. Dia mencurahkan rasa kasih sayangnya ke Abah. Terus mengakui Abah sebagai anaknya. Itu mungkin bukan Abah rasakan dari kata-kata. Mungkin sang ayah yang pada itu masih ada mencurahkan yang seharusnya dia curahkan sebagai ayah kepada anaknya. Nah, kenangan apa nih yang paling bikin Abah bahagia banget, kenangan bersama ayahnya? Kenangan yang paling bahagia banget ya, kayak diajak ngecrik gitu kan? Iya. Diajak ngala belut atau gimana, Pak? Emang sih kalau kenangan paling bahagia ya contohnya yang satu itu. Pernah ya ngurek bareng sama ayah, cuman ya itu mah cuman hiburan doang dulu. Almarhum ayahanda ketika lagi pening stres sama kerjaan, dia hiburan gitu kan almarhum. Nah, yang saya lebih bahagia itu dulu ayahanda kan di LWI, Lembaga Wartawan Indonesia dulu ya. Oh gitu. Ya dulu
Yang paling bahagia itu ketika ayahanda memerlukan sosok seorang apa sekretaris ya, kesekretarisan dulu, tidak mencari dulu keluar gitu. Malah saya yang direkomended sama beliau gitu. Nah, ternyata kok kebahagiaan itu munculnya dari ya kenangan ya. Bahagia sekali ketika anaknya dipakai sama orang tuanya, sama ayahanda, disebutnya diperjuangkan ya. Diberikan kepercayaan. Iya itu. Menghandle. Iya. Jadilah seorang sekretaris Lembaga Wartawan Indonesia khususnya di DPC Garut dulu ya. Dari mungkin kan dulu berapa lama Abah jadi sekretaris? Dari tahun 2011 sampai 2017 kalau nggak salah. Ada mungkin beberapa yang kenal di wartawan, di ya, LW yang rekan-rekan di LWI. Jadi ini kan otomatis jadi partner. Iya, banyak. Ada gak di antaranya siapa aja, Pak? Pak Ahmad udah almarhum juga ya. Pak Ahmad itu bendahara, udah almarhum juga. Yang mungkin anggotanya paling ada yang di Halimun, Bapak Amu. Suka sowan-sowan. Dulu suka. Sekarang udah lost contact sih, nomornya udah terblokir, dia udah ganti nomor juga. Tapi kalau rumahnya masih tahu. Oke, Pak. Jadi begini, Pak. Kenapa saya wawancara Abah saat ini? Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman Abah mengenai sisi kebahagiaan. Ya. Baik itu fenomenanya permasalahan sebagai anak dengan bapak, kemudian pengalaman Abah pernah jauh dari bapak, karena ikut orang tua, ikut ibu ya. Nah sekarang Abah kan sudah berkeluarga juga, walaupun kandas. Jadi begini, Mbak, lupakan itu semuanya. Maksud saya gini, adakah pesan atau ilmu yang betul-betul sangat berarti dari peristiwa kehidupan Abah yang sekiranya akan bermanfaat untuk orang-orang yang nonton video ini? Jadi pengalaman Abah ini kan otomatis jadi ilmu secara tersendiri. Iya. Maka dari itu pesan ataupun edukasi untuk penonton nih dari pengalaman Abah kira-kira apa, monggo Abah sampaikan singkat, lugas, padat. Pesan ya bagi rekan-rekan semua, mungkin pesan dari saya yang menyangkut orang tua. Pesannya, sayangi kedua orang tua kalian, karena kasih sayang itu menurut saya kasih sayang itu tidak ternilai lah. Dan kasih sayangilah kedua orang tua kalian ketika beliau masih ada. Nanti akan merasakan ketika kedua orang tua kita itu sudah tidak ada dua-duanya. Karena kenapa kita harus menyayangi mereka atau beliau itu? Belum tentu ada kalian, belum tentu ada saya kalau tidak ada beliau begitu. Itu syariatnya, tetap hakikatnya Allah begitu. Itu pesan itu menurut saya kalau menyangkut dengan kedua orang tua itu aja. Gitu ya. Oke Pak, tak terasa waktu sudah hampir 30 menit ya. Kurangnya banyak. Nanti kita
bikin lagi video Oke. untuk teman-teman semuanya. Aja segitu dulu ya. Iya, oke. Oke, baik pemirsa. Demikian tadi dari obrolan hangat pagi ini. Yang benar dari Allah, yang salahnya. Iya, dari Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.